Ada pantun dari saya. Pagi-pagi menjelang subuh, mentari terbit, badan pun hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat siang dan tetap semangat ya. Alhamdulillah anak-anakku, ini adalah pertemuan yang pertama ya. Alhamdulillah saya lihat sudah on kamera semua. Mari sama-sama kita berdoa. Untuk itu Ketua kelas silakan Binsar Gabe untuk memimpin doa. Baik, selamat siang Pak Sep dan teman-teman semuanya. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari kita buka dengan doa. Berdoa di momen. Amin, berdoa selesai. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Baik, sebelum dimulai, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya, tetap semangat. Ingat, kita juga harus terus sama melaksanakan 5M ya, karena sampai saat ini pandemi masih mengintai kita ya. Kita sudah siap dengan pembelajaran hari ini. Ya, sebelumnya akan coba saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Adeline, hadir? Hadir, Pak. Hadir, baik. Livia? Hadir, Pak. Sebelum dimulai, silahkan disimak dulu video berikut ini. Pertanyaan saya adalah, apakah kembang api yang menyala termasuk reaksi kimia? Iya. Oke, Dwi Caksono ya. Oke, termasuk reaksi kimia. Bagaimana ciri-ciri terjadinya reaksi kimia? Bapak, kalau misalnya tidak dapat kembali lagi ke wujud semula, termasuk nggak? Tidak dapat kembali ke wujud semula. Oke, itu termasuk ya. Karena ketika kembang api dibakar, tidak kembali lagi ke kembang api. Oke, bagus ya. Gresia. Berkaitan dengan reaksi kimia, di sini ada dua, ya, kita bisa simak. Yang pertama kembang api, yang kedua besi berkarat. Nah, menurut kalian kira-kira manakah yang berlangsung paling cepat di antara dua ini? Kembang api bukan sih, Pak? Amanda Yara, kembang api ya, betul ya. Kembang api ketika kita bakar langsung ada ledakan, sementara kalau karat besi itu cukup lama biasanya. Oke ya, jadi jawabannya benar bahwa laju reaksi A lebih cepat daripada laju reaksi B. Ya, jadi adanya laju reaksi ini tentunya ada yang cepat, ada yang lambat gitu kan, dan juga ada yang bisa diatur kecepatannya. Nah, menunjukkan keteraturan bahwa ada bukti kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kita harus selalu bersyukur ya. Lanjutkan. Nah, ini terkait dengan materi yang sekarang, yaitu laju reaksi dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penurunan dari bagaimana menghitung laju reaksi. Ya, salah satunya dengan data-data percobaan. Nah, terkait dengan metode grafis, ya di matematika kita juga pernah belajar bagaimana menghitung kemiringan. Ada yang tahu istilah kemiringan di matematika apa? Gradien. Gradien, tepat sekali ya, gradien. Nah, yaitu kemiringan. Nah, ini saya buatkan garis. Nah, ini saya hubungkan dari 0 sampai dengan 5. Oke, pertanyaannya, kenapa nggak dari 0 sampai dengan 7 menit saja? Ada yang bisa jawab? Karena udah lewat 5 itu udah stabil, udah selesai. Udah, betul ya. Jadi tidak ada penambahan volume lagi. Oke, berarti jadi 40 dibagi 5 sama dengan 8. Nah, satuannya dalam mililiter per menit. Nah, mengapa laju reaksi ada yang berlangsung cepat, ada juga yang berlangsung lambat? Nah, faktor apa saja yang mempengaruhinya? Nah, ini yang akan nanti didiskusikan di kelompok. Ya, silahkan ya, kelompoknya sudah dibuatkan. Kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
ya. Kita lanjutkan sekarang adalah ke presentasi kelompok. Ya, presentasi kelompok. Nanti silahkan disesuaikan waktunya, mungkin 3 menit cukup ya. Karena mempresentasikan bagian dari kelompok masing-masingnya saja ya. Kemudian kelompok yang lain silahkan menyimak dan juga bisa berdiskusi nanti ya terkait dengan apa yang dipresentasikan. Baik, untuk kesempatan pertama saya persilakan ke kelompok 1. Silakan. Di sini hipotesis dari kelompok kami adalah yang pertama, berdasarkan teori, cangkang telur yang berukuran lebih kecil dan hancur akan lebih cepat hancur akibat lebih banyaknya luas permukaan bagi senyawa pada cangkang telur dan senyawa cuka untuk bertumbuk dan bereaksi. Di percobaan kali ini kita menggunakan cangkang telur dengan ukuran yang berbeda-beda, ada yang berukuran lebih besar sampai yang berukuran seperti serbuk. Lalu berdasarkan teori yang kedua, cangkang telur akan lebih cepat hancur apabila dimasukkan ke dalam wadah dengan konsentrasi zat yang lebih besar. Selamat sore, untuk yang terhormat Pak Asep dan Bapak Firdaus. Saya akan mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil presentasi saya. Mengenai mengonsumsi vitamin C dengan tepat, seberapa cepatkah vitamin C dapat larut di dalam tubuh kita? Hipotesis menurut kelompok saya, laju reaksi pada vitamin C di dalam suhu yang dingin akan memiliki laju reaksi yang lebih cepat dibandingkan dengan laju reaksi pada vitamin di dalam suhu yang panas. Alat dan bahan, ada vitamin C, dibutuhkan 2 vitamin C untuk 2 gelas, dan air panas serta air dingin. Berikut prosedur kerjanya. Selamat siang semuanya. Saya Misal Sulaiman akan mewakili kelompok saya mempresentasikan hasil praktikum kami. Nah, jadi hipotesis yang kami dapatkan yaitu bisa sebagai yang kita tahu berdasarkan teori, proses berlangsungnya suatu reaksi kimia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Salah satunya itu luas permukaan. Nah, jadi secara teorinya itu jika luas permukaannya semakin besar, maka frekuensi tumbukan antar partikel dari zat-zat yang bereaksi akan lebih sering terjadi. Maka hal ini akan mempercepat reaksi. Nah, sebaliknya, kalau misalnya reaksinya berlangsungnya secara lambat itu jadi apabila hanya sedikit partikel zat-zat yang bereaksi mengalami tumbukan. Selamat siang Pak Asep beserta Pak Firdaus. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai fenomena 4, yaitu apakah pemutih pakaian bersifat sebagai katalisator reaksi perkatatan besi. Hipotesis yang kita kemukakan, jadi katalis berfungsi menurunkan energi pengaktifan dan dapat mempercepat laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara kekal. Adanya katalis itu akan mengakibatkan reaksi berlangsung dalam beberapa tahap. Nah, hipotesis dari kita itu, reaksi perkaratan besi itu kan membutuhkan waktu yang lama jika tidak ditambahkan zat-zat lain seperti campuran cairan pemutih dan asam cuka. Nah, cairan pemutih ini mengoksidasi besi, sedangkan cuka yang merupakan larutan asam bertindak sebagai katalis reaksi. Nah, terkait dengan rancangan yang sudah masing-masing dibuat, nanti usahakan minggu depan dilakukan di rumah masing-masing. Jadi misalkan nih kelompok 1 tadi terkait dengan cangkang telur dan asam cuka. Nah, jadi nanti bisa dibuat misalkan tadi siapa ya? Melan ya. Misalkan Melan terkait dengan konsentrasi asam cukanya saya mau buat 1 botol. Nah, Melan cukup buat 1 botol aja, 1 percobaan. 1 botol kemudian dengan cangkang, tapi cangkangnya harus diseragamkan dengan anggota kelompoknya. Misalnya kalau perlu diukur berapa senti. Gitu. Nah, nanti temannya Melan di kelompok 1 yang lain itu menggunakan misalnya setengah botol, gitu kan? Tapi dicampur dengan air, gitu. Jadi ada perbedaan di antara masing-masing anggota kelompok. Nah, begitupun untuk yang lain. Contoh yang terakhir tadi Timotius pakai flip ya, perkaratan ya. Berarti misalkan Timotius menggunakannya saya tanpa pemutih, nah, berarti kan tanpa katalis. Sementara temennya yang lain misalkan Wenona dengan katalis. Jadi di masing-masing kelompok itu nanti punya data masing-masing. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan lebih matang lagi rancangannya. Coba kegiatan yang sudah kita lakukan ya, diskusi kelompok, presentasi kelompok, kemudian tanya jawab, dan yang terakhir adalah evaluasi post-test. Nah, untuk post-test ini silahkan linknya sudah ada di Google Classroom. Baik, sebelum diakhiri ya, saya
ucapkan terima kasih ya, luar biasa atas kinerja kelompok masing-masing. Nanti rekamannya tolong dikirim ke link yang ini. Ya. Jadi LKPD-nya nanti silakan dilengkapi dan video rekamannya bisa dikirim ke sini. Ya, jadi LKPD yang kamu isi akan saya nilai ya sebagai penilaian pengetahuan. Video rekamannya akan saya nilai dari segi keterampilan dan juga dari sikap. Ya, jadi secara total nanti penilaiannya sudah lengkap ya. Jadi jangan lupa silakan dikirim. Sama paling lambat waktunya nanti jam 20.00 untuk pengirimannya. Linknya sudah bisa diakses. Coba tarik kesimpulan. Apa pengertian dari laju reaksi? Laju reaksi itu cepat atau lambatnya suatu reaksi atau pengurangan atau penambahan konsentrasi molar produk atau reaksinya dalam kurun waktu tertentu. Oke, betul ya, lengkap. Jadi laju reaksi itu adalah pengurangan reaktan atau penambahan produk dalam waktu tertentu. Jadi dihitung per satuan waktu. Ya, biasanya dalam satuan molar per detik. Nah, tadi juga kelompok sudah membahas faktor-faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu ada luas permukaan, ya. Terus ada konsentrasi. Tadi ya, jadi untuk hari ini kita sudah belajar tentang pengertian laju reaksi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan juga teori tumbukan tadi ya. Bahwa reaksi kimia ini terjadi karena ada tumbukan yang efektif, yaitu tumbukan yang mencapai energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi minimum untuk terjadinya suatu reaksi. Oke, itu kesimpulan kita hari ini. Ya, luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup antusias ya, kinerja kelompok, diskusi dan lain-lainnya. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan di pertemuan berikutnya. Dan sebelum diakhiri, saya ingatkan bahwa untuk kegiatan selanjutnya minggu depan adalah mempraktikkan ya, atau kita melakukan praktikum hasil rancangan yang hari ini kita susun. Cukup jelas? Bapak, saya mau tanya. Ya, silakan. Yang praktek di rumah masing-masing itu berarti kumpulin foto-foto praktikum semua anggota atau gimana? Oke, baik. Terima kasih Clara, pertanyaan bagus. Nah, bagaimana? Jadi untuk kegiatan praktikum ini kan nanti mengukur waktu, jadi didokumentasikan dalam bentuk video. Jadi nanti masing-masing kelompok itu satu orang satunya itu membuatkan video praktikum itu, kemudian nanti dikumpulkan ke ketua kelompoknya. Dan sebelum diakhiri, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Pak Asep, Pak Firdaus, dan teman-teman semuanya, mari kita menutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, amin. Baik. Terima kasih, Gabe sudah memimpin doa. Baik, kita akhiri. Sebelum diakhiri ada pepatah ya. Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha ya. Kaitannya dengan materi hari ini terkait dengan tumbukan ya. Artinya kita tidak tahu kapan doa kita terkabul, tidak tahu kapan usaha kita akan berhasil. Maka yang bisa kita lakukan adalah terus berusaha dan terus berdoa. Layaknya reaksi kimia yang semakin banyak frekuensi tumbukannya, maka reaksinya akan semakin berpeluang terjadi. Oke, mungkin itu ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri dengan pantun anak gajah makan sirih. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.